Pecinta kuliner tentu sudah tidak asing lagi dengan soun ya, Ferdi. Pernah makan soun nggak nih? Pernah. Nah, kalau misalnya soun kan biasanya dibuat dari pati kacang hijau. Tapi di Klaten, Jawa Tengah, soun dibuat dari batang pohon aren. Betul, nah seperti apa nih lika-liku membuat soun dari batang aren ini. Dan kira-kira ini sounnya manis seperti gula aren atau tidak ya? Nah, kita simak segmen inspirasi akhir pekan berikut ini. Nih patinya. Soun atau yang juga dikenal dengan nama mie putih biasanya berasal dari pati kacang hijau atau umbi seperti kentang, ubi jalar hingga tapioka. Tapi di desa Pucang Miliran, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, soun dibuat dari pati pohon aren. Di desa Pucang Miliran, ada puluhan usaha rumahan pembuatan tepung atau pati aren. Setiap pagi, kegiatan di pabrik dimulai dari sini, membelah batang aren menjadi ukuran kecil. Satu batang aren ini tuh bervariasi, tapi rata-rata beratnya 50 kilo ya Pak? 50 kilo, jadi ini ya belasan kilogram lah. Batang aren utuh ini akan dibelah menjadi 4 bagian agar mudah ketika diparut. Untuk memudahkan membelahnya, betel akan ditancapkan pada batang aren atau warga menyebutnya gelondong onggok. Kemudian dipukul menggunakan palu. Belahan atau celah bukaan menjadi jalan untuk membelah batang aren menggunakan kapak besar atau becok. Ketika para pekerja lain hanya butuh waktu 3 menit untuk membelah batang aren, saya perlu waktu lebih dari 15 menit. Selain belum terbiasa, saya pun harus berhati-hati agar terhindar dari insiden yang pernah dialami oleh sejumlah pekerja. Pas ngampak meleset. Jadi kenai sikil kaki. Ya, ke sini. Gagang dengkul. Pajunya mencelat taju. Lanjut kita ke proses pemarutan. Gelondong atau mesin parut batang aren ini merupakan kreasi warga. Cara kerjanya, bagian dalam batang aren diarahkan ke mata parut sembari didorong menggunakan kaki. Dengan cepat, batang aren akan terkikis dan menjadi serabut. Menahan getaran dan panas dari bagian bawah mesin plus harus mendorong batang aren kuat-kuat membuat saya banjir keringat. Saya pikir paling capek itu mukul. Ini keringetan. Hasil parutan berupa serabut kasar berwarna putih. Wangi loh. Ini batang aren ya. Wanginya itu manis kayak wangi kalau kita minum es tebu. Wangi. Serabut kemudian dimasukkan ke bak rendaman. Tapi saya harus menggunakan pelindung tambahan dulu ya. Celemek plastik akan melindungi pakaian dari cipratan aren. Sebab kalau sudah menempel di baju, nodanya sulit hilang. Pertama, aduk air dan serabut aren hingga pati larut dengan air ke bagian bawah wadah. Kemudian peras. For your info, proses pemerasan serabut aren dilakukan hingga 3 kali. Alias sampai serabut aren betul-betul tidak lagi mengandung saripati. Proses pengumpulan saripati aren ini membutuhkan kesabaran. Selama sepekan ke depan, pati akan dicuci berulang kali sampai sisa kotoran berwarna kecoklatan berubah menjadi putih. Kita masuk ke bagian utama hari ini, mencetak soun. Siapkan wadah untuk memasak pati aren agar matang dan bisa dicetak menggunakan mesin. Diubah-ubah. Kayak susu kental manis. Kayak santan berarti. Iya. Kayak santan ini. Kayak santan kental. Nah, dah. Tambah lagi sih. Tambah lagi. Nih. Oke. Dicampur dengan 2,5 ember air panas. Lah langsung matang, Rek. Cek, cara ngaduknya piye iki?
Harus bergoyang. Perbandingan air dan saripati aren kental harus pas, sehingga soun akan menjadi keras namun tidak mudah patah. Kalau sudah mengental tetap harus diaduk ya, dan langsung dimasukkan ke cetakan. Bila tidak cepat, adonan bisa menggumpal. Soun akan keluar melalui lubang-lubang kecil ini. Bekerja dengan cekatan memasukkan wadah seng berjalan, dan soun yang keluar seperti tali putih ini langsung tersusun rapi di atas wadah. Wah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak De. Wah, kacau. Banyaknya pesanan soun dari luar kota membuat lahan persawahan ini diubah menjadi tempat penjemuran. Ratusan lembar seng jadi pemandangan sehari-hari. Dorong-dorong aja, dorong-dorong. Di situ nggak berantak. Habis bahan sama saya, habis. Saripati aren yang gagal produksi tidak dibuang begitu saja. Dan sisa dari pati ini, kan ada yang jatuh di bagian-bagian bawah ini nih. Ini tidak lagi dikonsumsi oleh kita ya, oleh manusia, tapi dikonsumsi oleh ternak. Jadi pakan ternak nantinya. Jadi nggak dimakan lagi, nggak diolah lagi. Bagian terluar batang aren yang tidak terparut akan dimanfaatkan menjadi kayu bakar. Setelah dijemur di bawah terik matahari selama beberapa jam, soun sudah bisa dikemas. Aduh. Dan kenapa pakai seng begini ya? Salah satu alasannya biar cepat kering. Aduh. Panas kagak bohong tuh. Aduh. Kalau sudah selesai, tinggal dikemas dan siap dikirim kepada pelanggan. Kalau segini jualnya berapa? Soun dikemas dengan berat 250 gram. Harganya juga ramah di kantong. Setiap satu pak soun dibanderol Rp7.000. Meski dijual dengan harga terjangkau, omset pengusaha soun aren fantastis. Lebih dari 50 juta rupiah setiap bulannya. Kalau untuk sehari itu omsetnya sekitar 1,5 sampai 2 juta. Sebulan? Kalau sebulan ya dikali aja Mas. Ini dia nih momen yang paling saya tunggu. Mencicipi soun batang aren yang saya buat. Kira-kira bagaimana rasanya ya? Bude, enak. Sebetulnya dibandingkan dengan soun yang konvensional yang biasa, ini rasanya sama, betul-betul persis. Yang bikin beda, kalau yang saya biasa makan itu dia tidak lebih kenyal dari ini. Kalau soun dari batang aren ini saya merasakannya lebih kenyal. Meski sulit dan berisiko tinggi, terutama saat membelah batang aren, ada ganjaran omset fantastis yang menanti para pembuat soun aren. Gimana? Tertarik mencoba menjadi pengusaha soun saripati aren? Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini bener-bener kebut loh ya.